Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa di channel Keluarga Tanda Cinta hari Sabtu 7 November 2020, kan biasa ke-31. Bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 16 ayat 9 sampai 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian semua diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian yang tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari raja duduk-duduk bersama penasihatnya sambil makan madu dan nasi hangat. Mereka makan di dekat jendela istana sambil memperhatikan jalan di seberang istana. Mereka membicarakan banyak hal. Tanpa sadar, raja menjatuhkan setetes madu di ambang jendela. "Oh Paduka, biarkan saya membersihkannya," kata penasihatnya. "Sudahlah, jangan hiraukan," kata raja. "Itu bukan masalah kita. Para pelayan akan membersihkannya nanti." Maka seketika itu juga setetes madu itu perlahan-lahan mengalir ke bawah dan akhirnya jatuh ke tanah. Seekor lalat segera mendatangi madu itu dan lalu melahapnya. Tiba-tiba seekor tokek meloncat dari bangunan istana dan segera memakan lalat itu dengan lidahnya yang panjang. Namun seekor kucing melihat tokek itu dan menerkamnya. Kemudian datang juga seekor anjing dan langsung menyerang kucing itu. Kata penasihatnya, "Paduka, nampaknya ada perkelahian anjing dan kucing di jalan. Haruskah kita memanggil seseorang untuk menghentikannya?" "Sudahlah, jangan hiraukan," jawab raja. "Itu bukan masalah kita." Mereka melanjutkan makan nasi hangat dan madu. Pemilik kucing itu datang dan memukul anjing. Pemilik anjing melihatnya dan mulai memukul si kucing juga. Kedua pemilik binatang itu mulai saling memukul. "Paduka, ada dua orang berkelahi di jalan. Tidakkah sebaiknya kita memanggil seseorang untuk menghentikannya?" Dengan malas raja menengok melalui jendela. "Sudahlah, jangan hiraukan, itu bukan masalah kita." Kemudian teman-teman pemilik kucing datang dan memberi dukungan pada temannya. Demikian juga pemilik anjing itu. Akhirnya mereka saling menyerang. "Paduka, sejumlah orang berkelahi di jalan. Mungkin kita harus memanggil seseorang untuk menghentikannya." Raja terlalu malas untuk melihat kejadian itu. Ia mengatakan hal yang sama, "Itu bukan masalah kita."
Kini prajurit tiba di tempat perkelahian. Mereka mencoba menghentikan perkelahian. Namun ketika mereka mendengar sebab perkelahian itu, mereka pun sebagian membela pemilik kucing, sebagian lagi membela pemilik anjing. Akhirnya mereka terlibat pula dalam perkelahian sampai menjadi perang sipil. Rumah-rumah dibakar, banyak korban. Istana pun tak luput dari amukan api dan habis terbakar. Raja dan penasehatnya berdiri sambil memandang puing-puing bangunan. Kata raja itu, mungkin akulah yang bersalah. Mungkin setetes madu itulah masalah kita. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan. Kisah di atas mau mengatakan bahwa masalah kecil, setetes madu, dapat membawa kehancuran bila mana kita tidak peduli. Perkara kecil dapat membawa kehancuran bagi kehidupan kita. Hal ini bisa terjadi bila kita masing-masing berkata, itu bukan masalah saya, atau itu bukan masalah kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita akan perlunya kita setia pada perkara kecil maupun perkara besar. Teks hari ini termasuk salah satu teks yang membingungkan, di mana Yesus berkata tadi, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Inti persoalan pasti bukan terletak pada membangun sebuah persahabatan. Kita harus mengasihi semua orang. Namun apakah yang dimaksud oleh Yesus dengan mamon yang tidak jujur di bagian ini? Apakah itu berarti bahwa kita diizinkan memanfaatkan uang atau kekayaan yang dihasilkan dengan cara-cara yang tidak benar? Kesulitan di atas akan sirna apabila kita memperhatikan konteks dari Lukas 16 ayat 1 sampai 14 dengan teliti. Teks ini terdiri dari 3 bagian: perumpamaan ayat 1 sampai 8, aplikasi ayat 9 sampai 13, dan keterangan tentang pendengar ayat 14. 3 bagian ini saling menjelaskan satu dengan lainnya. Yang dipuji Tuhan Yesus dari hamba yang tidak jujur bukanlah kecurangannya, melainkan kecerdikannya untuk mempersiapkan masa depan setelah ia nanti dipecat oleh tuannya. Ia menjalin persahabatan dengan cara bermurah hati kepada banyak orang. Motivasi dalam tindakannya memang salah, tetapi kecerdikannya patut disimak. Begitu pula seharusnya dalam kehidupan orang Kristen. Kita seringkali justru kalah cerdik dengan orang-orang dunia dalam hal penggunaan materi. Kekayaan yang kita miliki adalah perkara-perkara kecil. Harta kita bukanlah harta sesungguhnya. Kalau mengurus harta duniawi yang sementara saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana kita dapat dipercayakan harta yang sesungguhnya yang bersifat rohani dan kekal? Penjelasan di atas tidak berarti bahwa keselamatan rohani ditentukan oleh penggunaan uang dan amal. Poin yang ingin diajarkan bahwa kegagalan kita dalam menggunakan uang merupakan bukti bahwa kita bukan mengabdi kepada Allah tetapi kepada mamon. Kita akhirnya tidak berbeda dengan orang-orang Farisi yang secara hakikatnya adalah hamba uang. Ketidakmauan kita berbagi harta kepada orang lain merupakan indikasi tentang kerohanian kita. Walaupun orang-orang Farisi berusaha menutupi keadaan rohani mereka yang sebenarnya dengan berbagai ritual dan praktik keagamaan, kegagalan mereka dalam menyikapi uang merupakan bukti tak terbantahkan bagi kerohanian mereka yang sebenarnya. Pendeknya, mamon yang tidak jujur
sebagaimana disebut di ayat 9, sebaiknya dipahami sebagai mamon yang tidak sesungguhnya. Semua harta duniawi adalah bukan harta yang sejati. Sekalipun demikian, kita harus tetap mempergunakannya untuk menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Bagaimana caranya? Keluarga-keluarga yang terkasih, banyak keluarga yang hancur dan tidak bahagia karena menjadikan uang dan harta milik di atas segala-galanya. Mencari uang siang dan malam, pagi dan petang, sehingga lupa perkara besar yakni harta surgawi. Karena uang orang menggadaikan imannya, menipu, memeras, korupsi, dan lain-lain. Keluarga-keluarga dipanggil Tuhan untuk mencari uang dengan halal, mengumpulkannya untuk berbagi. Dengan berbagi kepada sesama, kita mengikat persahabatan dengan orang lain. Terhadap anggota keluarga yang sedang kesulitan ekonomi, kita berbagi apa yang mereka butuhkan. Marilah kita cerdik memakai harta duniawi, perkara kecil itu, untuk meraih harta surgawi, perkara besar, dengan peduli terhadap sesama. Bila kita melihat anggota keluarga atau orang lain, kita bisa berkata, itu masalahku juga, atau itu juga masalah kita. Dengan demikian, bangunan istana keluarga kita tetap kokoh walau dalam situasi apapun. Semoga amin.